Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dan tetap sehat selalu ya adik-adik. Nah, siapa di sini sudah siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan dan mau bersukacita bersama-sama, yuk kita mau bangkit berdiri dan kita mau angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami boleh beribadah Tuhan di hari ini. Tuhan berkatilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah adik-adik boleh bersuka cita bersama-sama bernyanyi dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun, yang mengajar adik-adik Tuhan melalui sekolah minggu ini, adik-adik boleh bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih lagi secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada
Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang mengarahkan hati dan pikiran kami. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan, agar setiap kebenaran firman-Mu dapat kami renungkan dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari kita membacanya. Abang Pendeta Raja Bob Nababan akan membacakan dari sini ya. Adik-adik ikuti di rumah masing-masing ya. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masih kenal gak sama abang? Bertemu kembali sama abang ya. Abang Pendeta Raja Bob Nababan. Mungkin kalau kita jumpa, abang-abang, gak usah abang aja, biar kita lebih dekat, ya kan? Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini ingin berkata-kata tentang jalan kebenaran. Siapa di sini yang suka jalan-jalan? Siapa di sini suka main-main? Mana? Siapa tuh? Siapa tuh yang suka jalan-jalan dan main-main? Nah, semuanya pasti suka jalan-jalan kan? Apalagi kalau disuruh pergi ke kebun binatang Ragunan, atau ke Ancol, atau ke mana ya yang enak ya? Ke Taman Mini. Nah, pasti semua suka jalan-jalan kan? Nah, namanya orang suka jalan-jalan, pasti kita mau nih ajak sama mama bapak nih, ayo jalan-jalan yuk mama. Bosan nih di rumah karena corona, gitu kan? Nah, abang juga punya temen nih, dia sukanya jalan-jalan. Mau kenalan nggak? Mau nggak? Tunggu ya, sebentar ya, jangan kemana-mana ya. Nah, ini teman abang nih. Namanya Desta. Ini teman abang. Ngomonglah Desta. Ngomong Desta. Malu omong. Ngomong aja. Perkenalkan namamu. Oke deh omong. Perkenalkan, namaku Desta. Desta tinggal di Palembang. Nah, udah kenal kan? Siapa namanya? Desta. Iya, Desta. Desta tinggal di mana? Di Palembang. Nah, Desta, sudah lama tinggal di Palembang? Sudah, emang.
Suka jalan-jalan? Suka. Aku mah orangnya suka jalan-jalan. Jalan kemana aja aku mau. Ya kan teman-teman? Iya, Desta. Teman-temanmu itu juga suka jalan-jalan. Tapi, Amang Pendeta, aku capek. Kenapa capek? Kalau aku jalan kaki, pasti cepat lelah. Ya iyalah, pasti cepat lelah. Namanya jalan kaki. Makanya jalan-jalan pasti kita ada naik motor, ada naik mobil. Oh iya. Nah, adik-adik, sekolah minggu, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, itu harus tetap pada perintah Tuhan. Kalau mungkin kita suka jalan-jalan di luar nih, pasti kita jalan sama orang tua. Sekarang nggak bisa. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui firman Allah yang menjelaskan tentang jalan kebenaran. Jalan kebenaran? Apa itu? Jalan kebenaran itu adalah jalan yang mau mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus. Gitu, Desta. Oh, gitu. Iya, karena ada firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Karena Yesuslah sumber keselamatan. Oh, gitu ya, Bang Pendeta. Iya. Nah, adik-adik suka jalan-jalan nggak? Kalau kita jalan-jalan di kebun binatang, ke taman mini, harusnya dalam lindungan siapa? Tuhan Yesus. Nah, kalau kita jalan, tidak mendengarkan perintah orang tua, perintah Tuhan, kita nggak sama orang tua, nanti kita tersesat dong kalau jalan-jalan keluar. Makanya kita harus tetap mendengarkan firman Tuhan supaya semua perjalanan kita dalam lindungan Tuhan. Ah iya, pinter Desta, itu maksudnya. Tapi Bang Pendeta, aku males dengar perintah orang tua. Kenapa? Ya, aku juga dimarahin. Nggak boleh gitu ya adik-adik ya. Kita harus mendengarkan perintah orang tua. Supaya setiap perjalanan kehidupan kita itu dalam damai sejahtera. Karena kita hidup di jalan yang benar. Nah, Desta mau kan hidup di jalan yang benar? Mau, Pendeta mau. Nah, adik-adik, kita harus tetap setia ya di jalan Tuhan ya. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita bertingkah laku, berkata-kata harus dalam jalan Tuhan yang mengingatkan. Melalui perkataan hari ini nih, di Amsal 4 ayat 10-20. Ada yang mengatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Berarti kita harus memperhatikan telinga ya Abang Pendeta. Iya betul, telingamu mana? Ini. Perkataanmu pakai apa? Mulut ini. Nah gitu, berarti mulut dan telinga harus sejalan. Nah itu jalan dalam Tuhan. Kita harus melihat kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Supaya setiap perjalanan ini, kemanapun kita liburan, kemanapun kita bersama orang tua, harus mengingat ada Tuhan Yesus yang selalu menemani kita. Nah adik-adik, Desta mau bertanya nih. Desta mau tanya apa? Abang Pendeta, aku udah bosan. Kenapa bosan? Ayolah, jalan-jalan kita yuk. Apalagi corona begini, jalan-jalanlah kita yuk. Iya nantilah Desta kita jalan-jalan. Firman Tuhan ini sudah selesai. Kita harus memohon kepada Tuhan supaya semua perjalanan kita itu sesuai dengan perintah Tuhan. Karena hidup anak-anak Tuhan, hidup adik-adik semua harus hidup dalam kebenaran. Kalau belajar harus memohon tuntunan dari Tuhan. Kalau bermain harus memohon tuntunan dalam Tuhan. Sehingga semua yang kita lakukan dan percakapkan itu dalam tuntunan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, hiduplah dalam jalan kebenaran. Nah, firman Tuhan
yang menjadi kekuatan dan penopang kita, itulah yang menguasai diri kita setiap saat. Kita tutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup dalam jalan kebenaran. Dan kami bersyukur ketika Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan mengajarkan kami agar selalu mendengar perkataan-Mu, selalu melakukan hal yang baik di hadapan-Mu. Jadikanlah anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak yang setia terhadap orang tua, anak yang selalu rajin belajar, dan anak yang memiliki cita-cita masa depan yang cerah dalam tuntunan-Mu. Berkati kami semua dimanapun kami berada, walaupun kami ibadah secara virtual, dan biarlah firman-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat pujian Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicintai Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Dharma, kembali lagi sama Kakak Tiara. Nah, semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker kemana adik-adik berada, pergi, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Nah, kali ini Kakak Tiara mau memberikan pengumuman. Nah, ini pengumuman apa ya adik-adik? Nah, Kakak Tiara mau memberikan pengumuman Natal. Yeay. Wah, siapa nih yang sudah tidak sabar untuk Natalan bersama? Tapi adik-adik harus selalu sehat ya. Pokoknya adik-adik harus sehat untuk mengikuti ibadah Natal di gereja ya. Oke. Nah, nih ada beberapa pengumuman yang ingin Kakak Tiara sampaikan. Nah, di sini Kakak Tiara akan memberikan, jadi di sini nanti ada list adik-adik ya. Nah, di sini sudah ada list adik-adik dari liturgi, nyanyi, dan puisi. Nanti Kakak Tiara cantumin di YouTube ya, agar adik-adik hari ini pas buka selesai ibadah, adik-adik bisa melihat di slide selanjutnya ya. Nih, maaf terbalik. Nih. Nah, seperti ini deh benar nih. Ya, nanti Kakak Tiara cantumin, oke? Nah, selanjutnya Kakak Tiara akan menyampaikan cara adik-adik mengirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Gimana sih Kak caranya? Nah, nih, jadi tugas yang kalian dapatkan mohon divideokan dengan batas durasi liturgi maksimal 1 menit. Oke? Liturgi maksimal 1 menit. Menyanyi maksimal 2-3 menit. Ya, adik-adik tidak boleh lewat dari 3 menit ya. Dan puisi maksimal 2-3 menit. Oke, kakak ulangin lagi ya.
Durasi untuk liturgi maksimal 1 menit. Menyanyi, sepertinya kalau liturgi ini tergantung kalimatnya adik-adik ya. Pokoknya secukupnya saja kalau liturgi. Kalau menyanyi itu harus 2-3 menit, tidak boleh dari 3 menit ya. Dan puisi maksimal 2-3 menit ya adik-adik. Nah, cara mengirimkan video, yang pertama, tugas Natal dilakukan bersama kelompok. Nah, jika ada adik-adik yang di kelompoknya itu ada 3 orang, tapi puisi dalam bentuk puisi nih. Nah, itu gimana sih caranya, Kak? Nah, itu terserah adik-adik gimana caranya. Yang penting adik-adik, sekreatif adik-adik bertiga itu, nanti dibantu sama mamahnya. Gimana sih caranya agar adik-adik hanya mengirimkan 1 video ya. Jadi kan adik-adik mendapatkan puisi dan itu ada kelompoknya 3 orang tuh, dalam satu kelompok ada 3 orang. Nah, gimana caranya ini harus digabungkan atau adik-adik ketemuan atau apa? Pokoknya adik-adik hanya harus mengirim 1 video ke kakak sekolah minggu ya. Nah, lalu cara pengambilan videonya bagaimana sih, Kak? Nah, cara pengambilan videonya dalam bentuk landscape. Jadi begini adik-adik. Nah, begini. Dalam bentuk landscape. Nah, gimana sih, Kak? Pakaiannya gini-gini. Nah, pakaiannya adik-adik resort kita sekarang bebas. Kecuali adik-adik diusahakan tidak memakai pakaian baju warna putih ya adik-adik, kalau bisa selain putih, oke adik-adik. Dan kalau bisa background adik-adik saat mengambil video, kalau ada tembok yang selain warna putih itu nggak apa-apa, bagus banget. Dan kalau tidak ada nggak apa-apa. Tapi diusahakan backgroundnya rapi dan pakaian rapi. Gimana adik-adik semestinya gimana sih yang kalau adik-adik Natalan gitu, oke? Nggak apa-apa pakai aksesoris apa Natalan, nggak apa-apa. Karena kenapa kakak bilang backgroundnya harus bagus, Kak? Harus ini, kenapa? Karena itu juga bisa membantu pengeditan. Dan karena video kita juga akan ditampilkan di depan gereja, di layar. Nah, nanti video adik-adik dilihat semua jemaat HKBP Dharma. Nah, lalu gimana sih, Kak kalau rumahnya jauh nih? Aku dapat 1 kelompok, tapi rumah temenku jauh banget. Tidak apa-apa adik-adik. Nah, kalian videoin masing-masing di rumah. Dan kalian bisa edit, dijadikan 1 video. Nanti minta tolong mamah atau papahnya ya, atau abang, atau yang lainnya yang bisa mengedit dalam. Jadi pokoknya itu misalkan adik-adik yang tadi kakak bilang ada 3 orang atau 4 orang nih, Kak, tapi rumahnya jauh. Nah, itu harus disatukan, tapi tetap dikirimnya 1 video ke kakak sekolah minggu, ke guru masing-masing ya, jangan lupa. Dan pengumpulan ya selambat-lambatnya itu tanggal 1 Desember ya adik-adik. Selambat-lambatnya itu tanggal 1 Desember. Nah, kalau lewat dari 1 Desember, mohon maaf, video adik-adik tidak bisa ditampilkan, oke? Nah, kakak udah jelasin nih, terus kita kapan sih kan Natalannya? Nah, kita Natalannya adalah tanggal 12 Desember. Pokoknya adik-adik harus sehat ya. Pokoknya harus jauh dari penyakit. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat agar adik-adik dapat mengikuti ibadah Natal bersama. Jangan lupa, kita juga Natalan harus memakai masker dan kalau bisa membawa hand sanitizer ya. Pokoknya mengikuti protokol dari pemerintah. Selanjutnya Kakak Tiara ingin meminta adik-adik nih. Nah, nih. Kakak minta adik-adik tulis apa keinginan adik-adik di 2021. Apapun itu semuanya nggak apa-apa, ditulis aja. Ditulis tapi pakai tulis tangan adik-adik ya. Apa saja sih yang mau keinginan yang ingin dicapai untuk adik-adik, atau adik-adik pengen apa sih di tahun depan ini? Oke adik-adik. Nah, gimana sih Kak formatnya, gimana Kak agar bisa nanti difotokan, dikirim ke Kakak Tiara aja ya.
semuanya dikirim ke Kakak Tiara aja ya, oke? Atau ke guru masing-masingnya dulu, nggak apa-apa. Nah, jadi tugas adik-adik nih, adik-adik di sini nanti adik-adik taruh foto. Foto berarti ada di sebelah kiri ya, berarti di kiri atas. Ini adik-adik, di kiri di pojok atas ada foto adik-adik. Nah, di sebelah kanannya, di sebelah kanannya adik-adik tulis keinginan adik-adik di tahun depan itu apa sih? Nah, ditaruh di sini ya. Nih, oke. Jangan lupa diusahakan adik-adik menulis dalam tangan adik-adik sendiri ya. Nih, ntar seperti ini. Di foto, ada foto adik-adik ya. Ada foto adik-adik dan tulis keinginan adik-adik di tahun depan tuh apa, oke? Nah, apapun aja nggak apa-apa ditulis di sini, oke? Jangan lupa. Nah, nanti dikirim ke Kakak Tiara atau ke kakak yang lain. Kalau bisa kakak Tiara minta fotonya itu foto yang dari atas gini loh adik-adik ya. Dari atas, jadi kertasnya di bawah. Jadi pengambilannya dari atas agar nanti Kakak Tiara bisa mau Kakak Tiara edit lagi agar bisa ditampilin Kakak Tiara. Pokoknya nanti ada Kakak Tiara gantung di pohon Natal di depan gereja. Nah, nanti fotonya seperti ini adik-adik. Jadi kertasnya di bawah, terus atau ntar mamahnya fotonya dari atas ya, biar kelihatan rapi dan Kakak Tiara bisa mengeditnya dengan rapi juga, oke? Nah, segitu dulu ya adik-adik. Kalau ada info yang lainnya, kalau ada yang kurang nanti akan dikirimkan di grup masing-masing ya adik-adik. Yang belum masuk grup kelas kecil, sedang dan besar segera masuk dan hubungi kakaknya masing ya. Di kelas kecil ada Kakak Ruth dan Kakak Tiara, di kelas sedang ada Kakak Melan dan Kakak Desi, di kelas besar ada Kakak Tasya dan Kak Floren, oke? Oke adik-adik, shalom untuk kita semua, selamat hari Minggu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Salam, selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu.